Kita akan lanjutkan insya Allah pada siang ini menjelang sore hari. Semoga Allah SWT berkahi di pasal ke-12 di halaman 265. Anjuran tentang doa diucapkan sesudah wudhu. Nomor hadisnya 224. Dan di situ ada tulisan bagi yang pegang buku 1A dengan sanad sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Artinya, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu dia memantapkan atau menyempurnakan wudu lalu membaca setelah itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Juga aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia masuk dari pintu yang mana saja dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Masih nomor hadis yang sama, 224, hanya saja tadi ada 1A, ini 1B-nya. Dua-duanya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keduanya berkata, fayuhsinul wudu, lalu dia membaguskan wudunya. Kemudian ada lagi 1C dengan sanad hasan dan At-Tirmidzi meriwayatkannya seperti Abu Daud dan dia menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Hadis ini teman-teman sekalian seperti biasa kita akan coba bedah. Sabda Nabi SAW potongan pertama hadis, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah seseorang dari kalian berwudu. Maksudnya adalah setiap mau melakukan wudu, anjurannya dia membaca ini. Jadi bukan hanya wudu pada saat mau sholat. Tetapi kita sudah jelaskan, wudu bisa dikerjakan pada saat mau sholat. Wudu dianjurkan juga dikerjakan. Ya, ini bukan bisa ya, tapi mah harus dikerjakan sebelum sholat karena dia tidak sah sholatnya tanpa wudu. Kemudian juga wudu sebelum tidur, wudu juga pada saat orang junub dan dia masih mau menunda mandinya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tidur di malam hari, kemudian beliau menunda mandinya sampai menjelang subuh dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW pada saat beliau tanya tentang hukum itu, Nabi menganjurkan SAW agar dia berwudu dulu, baru kemudian dia tidur. Itu juga pada saat akan mengulangi hubungan biologis, bagi pasangan yang halal tentunya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin mengulangi hubungan biologis, hendaklah dia berwudu karena itu akan lebih membantu dia. Kemudian juga bisa berwudu pada saat lagi marah, ya, emosi. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kalau salah seorang antara kalian sedang marah sementara dia berdiri, duduklah. Kalau masih marah, baringlah. Kalau masih marah juga, berwuduklah dari syaitan dan wudu bisa menghilangkannya. Juga selanjutnya yang keenam dianjurkan berwudu pada saat seseorang ingin selalu ya berada dalam keadaan suci, dan sudah pernah kita sebutkan keutamannya itu ya dalam beberapa pasal sebelumnya.
Jadi dia berwudu, kemudian dia setiap batal dia wudu lagi, setiap batal dia wudu lagi. Agar terus saja dalam keadaan kondisi berwudu. Maka semua jenis-jenis wudu ini, mungkin ada juga yang belum kami sebutkan, kalaupun terlupakan ya. Masuk dalam sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu. Ya. Maksudnya setiap jenis wudu itu. Tidak harus untuk sholat saja. Lalu lanjutan hadis potongan keduanya adalah, "Fayubligu au fayusbigul wudu'a." Lalu dia memantapkan atau menyempurnakan wudu. Ini riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tadi sudah kita sebutkan di 1B, ya, membaguskan atau fayuhsinul wudu. Ketiga kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Memantapkan, menyempurnakan, membaguskan. Satu sama yang lain bisa ditarik bahwasanya semakna, bisa juga diberikan makna masing-masing. Memantapkan ya, bisa bermakna adalah dia memastikan semua air, kadar air yang dipakai cukup, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Juga memastikan anggota-anggota minimal yang harus tersentuh, itu dia pastikan semuanya kena. Gitu. Itu memantapkan. Juga memantapkan bilangannya. Menyempurnakan maknanya adalah bisa bermakna dia menyempurnakan sampai ke sunnah-sunnahnya. Jadi bukan hanya yang diwajibkan pada saat wudu, tapi semuanya yang bersifat sunnah pun. Ya. Seperti dia melakukannya 3 kali misalnya. Ya. Maka semua disempurnakan. Dan makna yang ketiga, fayuhsin, dan membaguskan. Maknanya dia perlahan-lahan melakukannya. Ya. Sesuatu itu kalau ditata dengan perlahan, jadi rapi. Jadi bagus gitu. Dan sangat sedikit ya, celah kemungkinan terjadi kekeliruan. Maka itu bisa makna ihsan. Fayuhsinul wudu. Dan ketiganya bermakna yang luar biasa. Berarti kalau kita simpulkan, setiap orang yang berwudu, ya, agar mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan di akhir hadis ini insyaAllah, dia harusnya ya, menyempurnakan, memantapkan, dan juga memperbagus wudunya. Itu potongan yang kedua. Kemudian potongan yang ketiga, summa yakul. Dan setelah selesai wudunya, dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu bersamanya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah benar-benar hamba juga utusannya. Ini teman-teman potongan ketiga dari hadis mengajarkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim ya, dalam memahami 2 kalimat syahadat, dan juga bagaimana dia mengulang-ulangi dalam hidupnya. Kita tahu dalam sholat saja, kalau kita bicara sholat wajib saja, di sholat subuh sekali kita baca syahadat di tahiyat ya. Kemudian di sholat duhur kita baca 2 kali, di tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Di sholat asar 2 kali juga, tahiyat pertama dan tahiyat terakhir, berarti sudah 5 kali. Di sholat maghrib 2 kali juga, berarti sudah 7 kali. Tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Di isya 2 kali juga. Jadi kalau kita gabungkan 2 kali duhur, 2 kali asar, 2 kali maghrib, 2 kali isya, 1 kali subuh, berarti 9 kali. 9 kali kita dianjurkan mengulangi syahadat. Begitu kita angkat jari kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ini kan semua pembaharuan terhadap keislaman seseorang. Begitu juga pada saat kita selesai berwudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Juga syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini semua teman-teman belum kita bicara sholat sunnah. Kalau sholat sunnah banyak sekali tentunya. Ada sunnatul fajar 1 kali. Ada sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Ya. Kalau dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berarti kan 2 kali. Sudah 3 kali. Sunnah. Kemudian ada ba'diyah duhur juga 4 rakaat, 2. Berarti sudah 5 kali. Qobliyah asar ada 4, berarti 2 kali juga. Ya. Itu sudah 7 kali. Kemudian qobliyah maghrib sekali, qobliyah isya, ba'diyah maghrib sekali, 2 kali ini berarti sudah 9 kali. Ya. Maaf. Subuh sholat sunnatul fajar sekali, qobliyah duhur 2 kali, ya berarti sudah 3, ba'diyah duhur 2 kali, berarti 5, qobliyah asar 2 kali, berarti sudah 7, qobliyah maghrib sekali, ya, di 8, ba'diyah maghrib sekali, berarti 9, qobliyah isya sekali, ya, berarti 10, ba'diyah isya sekali berarti 11. Jadi kalau kita gabungkan 11 ini, sholat sunnah rawatib, syahadatnya, dengan tadi di sholat wajibnya 9 kali kita syahadat, berarti jumlahnya 20 kali. Belum kita bicara sholat duha. Kalau Anda pilih jumlah rakaat maksimal 12 rakaat, berarti Anda 6 kali syahadat di situ. Itu sudah 26. Ya. Belum lagi kita bicara tahajud. Ada 8 rakaat, ada 11 rakaat. 11 rakaat itu berarti kalau 10 rakaat kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kita 5 kali syahadat, tambah witir 1 berarti 6 kali. Berarti 26 tambah 6, 32 kali syahadat. Gitu kan. Di sholat. Belum kita bicara sholat taubat. Misalnya anggap sehari sekali Anda kerjakan misalnya, berarti sudah 33 kali. Tahiyat masjid. Kalau Anda ke masjid 5 waktu sholat sehari berarti 5 kali sholat tahiyat masjid. Gitu kan. Itu berarti sudah 38 kali. Ya, belum lagi kita bicara sholat wudhu. Dalam sehari Anda wudhu berapa kali? Anggaplah hanya Anda wudhu saja di sholat wajib. Berarti 5 kali sholat wajib kan. 5 kali Anda tahiyat sholat wudhu misalnya. Jadi 38 tambah 5, 43 kali. Kan. Belum kita bicara sholat sunnah nafilah. Tambahan yang Anda kerjakan. Jadi banyak sekali. 40 kali kita syahadat dari sholat saja. 43 kali tadi. Belum kalau kita bahas masalah wudunya dan seterusnya. Ya. Maka ini semua teman-teman sekalian menandakan memang syahadat itu sangat penting. Dan seseorang dianjurkan untuk mengulanginya. Ya. Dikhawatirkan jangan sampai ada di antara detik-detik hidupnya, justru dia membatalkan keislamannya. Syahadat ini akan memperbaharui itu. Nah, ini termasuk dalam wudu. Dan kita sudah tahu sama-sama maknanya. Kalimat ini sangat luar biasa. Inilah asas kehidupan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa. Semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita manusia, kecuali Allah. Wahdahu, biasa, esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bersamanya. Dalam penciptaannya, dalam ketuhanan, kemaha esanya dalam Tuhan atau sifat ketuhanannya. Juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini adalah pengikaran tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asas daripada agama kita.
Kita mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Potongan yang keempat dari hadis, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Kecuali pada saat itu akan dibukakan baginya 8 pintu atau akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia masuk dari pintu mana saja dia suka. Tentu ini teman-teman sekalian maknanya adalah Allah SWT akan memberikan dia kesempatan emas dengan wudhu sempurna, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, Allah akan berikan dia kesempatan untuk memilih pintu surga yang mana dia mau masuk. Tentu kita berharap masuk di pintu yang terbaik. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadis, kalau kalian mohon surga, mintalah surga Firdaus. Dan ini juga menandakan teman-teman boleh setelah selesai wudhu kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dilindungi dari api neraka. Di poin 1C-nya, di halaman setelahnya, dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Di sini teman-teman sekalian, tambahan doa ini tentu ini sudah dihasankan oleh Syekh Albani walaupun hadis ini masih ada permasalahan yang didiskusikan oleh para ulama hadis ya. Tapi di situ bagian-bagian bukunya Anda bisa lihat 1C.2 Hasan. Potongan pertama doa ini, Allahumma ja'alni minat tawwabin, dan ini tambahan faedah tentunya dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Poin keempat, maka kita bisa masukkan di sini poin kelima. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat. Maksudnya jadikanlah aku orang yang selalu bertobat atau kembali kepadamu. Dan tidak mengulangi lagi dosa-dosa. Dan kita tahu teman-teman sekalian, tobat adalah ibadah yang sangat mulia. Tobat adalah ibadah yang sangat mulia. Sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, itu bersabda, aku bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari, setiap harinya 70 sampai riwayatnya dikatakan 100 kali. Apalagi kita. Dan kita tidak dapat jaminan akan diampuni dosa-dosa kita. Maka selalu teman-teman sekalian, Anda kalau lagi tunggu lampu merah, lagi tunggu antrian belanja, lagi duduk iseng di teras rumah, lagi banyak waktu lowong. Apa susahnya? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus saja kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam beliau berkata kepada kaumnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Dia akan turunkan dari langit secara bertubi-tubi banyak rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Dia akan memperbanyak juga untuk kalian amwal, harta dan juga banin, keturunan. Dan ini sekaligus ulama menitik beratkan barang siapa yang ingin memiliki harta berlebih atau ditambahkan dan juga diberikan karunia anak, terutama bagi yang belum memiliki anak, dia memperbanyak istighfar dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu taubat ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam hadis Bukhari dijelaskan, kata Nabi SAW, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian pergi ke
padang Sahara yang tidak bertuan, dia bawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, ternyata pada saat dia istirahat di bawah sebuah pohon, dia bangun, untanya hilang dengan bekal-bekalnya semua. Dia tidak punya apa-apa. Maka dia pun keliling-keliling mencari dan ternyata dia tidak menemukan. Dia tidak menemukan. Ya. Nah pada saat dia tidak menemukan, maka dia pun berkata, orang ini, saya akan kembali ke pohon awal tadi, kemudian saya coba tidur, semoga saja saya mati. Maka pada saat dia pulang atau datang ke pohon yang tadi dia istirahat itu yang untanya hilang, dia tidur ternyata waktu dia terbangun, dia temukan untanya dari hadapannya. Bagaimana gembiranya dia masih bisa melanjutkan kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat hamba. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka. Makanya di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan kita orang yang selalu mau bertaubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang keenam adalah waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Suci secara jasmani dan rohani tentunya, ya. Suci pakaiannya, suci badannya, ya. Suci seluruh tubuhnya dari najis, dari kotoran. Suci juga ya, dari perbuatan-perbuatan yang tutupi dari maksiat kepada Allah SWT termasuk kekufuran. Dan suci secara rohani, secara keimanan. Dia ikhlas dalam mengamalkan amal. Dia juga tulus dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya juga ancamannya. Ini semua masuk di dalam makna hadis ini. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, dan ini hadis terakhir di pasal ini ya, tentang doa setelah wudu. Dan ini doa yang berbeda dengan tadi. Hanya saja doa ini tidak asing lagi buat kita. Doa kafaratul majlis yang biasa dibaca pada saat berdiri dari majlis ya. Ternyata itu juga dibaca setelah berwudu. Hanya saja hadis ini mungkin sedikit agak banyak hal-hal yang akan kita syarahkan insya Allah, karena hadis ini membahas juga tentang surah Al-Kahfi. Baik, saya akan bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di situ ada hadis nomor 225, di sebelahnya angka 2, berarti urutan nomor 2 di dalam pasal kita nih, titik 2 lagi lalu sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surata dalam kurung Al-Kahf, kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha ثم خرج الدجال لم يضره ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رك ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. Barang siapa, kata Nabi SAW, membaca surah Al-Kahfi, maka surah Al-Kahfi itu adalah cahaya baginya sampai hari kiamat. Dari tempat dia berdiri sampai ke Mekah. Barang siapa membaca 10 ayat yang terakhir darinya, kemudian Dajjal muncul, maksudnya dari surah Al-Kahfi, maka dia tidak akan memudaratkannya. Dajjal tidak akan mengganggunya. Barang siapa yang berwudu lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah, subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Maka ditulis untuknya di lembaran, kemudian diletakkan di tempat yang rapat tertutup, dan ia tidak dibuka sampai hari kiamat.
Hadis diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamil Awsat, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi as-sahih. Langsung saja kita baca dulu selanjutnya. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan di akhirnya mengatakan khutima 'alaiha bi khatimin fawudi'at tahta al-'arsy falam tuksar ila yaumil qiyamah. Ia ditutup atasnya dengan penutup dalam kurung rapat, lalu diletakkan di bawah arsy dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Itu terakhir dikatakan, dan yang benar menurutnya adalah bahwa hadis ini mauquf kepada Abu Sa'id. Dan sudah kita jelaskan, mauquf maksudnya hanya sampai kepada para sahabat. Pelajaran pertama dari hadis teman-teman sekalian adalah potongan awalnya man qara'a surah Al-Kahf. Siapa membaca surah Al-Kahf. Di sini tidak disebutkan kapan dibacakan dalam hadis ini. Yang menandakan globalnya waktu. Kapan saja dibaca. Tapi teman-teman sekalian ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan memang ada anjuran dibaca pada malam Jumat. Siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya antara dia sama Baitul Atiq atau Ka'bah. Ya. Juga ada yang mengatakan dibaca pada hari Jumat. Ya. Ini penentuan hari memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan masalah itu. Ya. Tapi hadis yang sedang kita baca global. Bisa malam Jumat, bisa hari Jumatnya, atau bisa hari-hari yang lain. Intinya teman-teman sekalian dikatakan kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah. Tentu di sini Al-Kahfi adalah surah nomor 18 dalam Al-Quran ya. Terdiri dari 110 ayat dan cukup banyak pelajaran yang diambil dalamnya. Al-Kahf artinya gua. Kisah tentang Ashabul Kahfi yang masyhur. Juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalamnya tentang pertemuan dua nabi Allah yang mulia, Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dan bagaimana Musa alaihissalam belajar dari Khidir. Juga di dalamnya ada kisah tentang Dzulqarnain, raja saleh yang menguasai dunia ini, dan bagaimana pertemuannya dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan dia membuat benteng untuk mereka. Sehingga mereka tidak bisa, tembok maksudnya pemisah, sehingga mereka tidak bisa melewati tembok itu. Nah, surah Al-Kahf ini punya keutamaan yang luar biasa gitu. Salah satu surah yang dianjurkan untuk selalu dibaca. Kalau kita ambil tolak ukurnya malam Jumat atau hari Jumat saja, sepekan sekali, berarti kita disuruh minimal baca sepekan sekali. Dan terus mengenang dan mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Musa dan Khidir alaihi wassalam, kemudian kisah Dzulqarnain. Kemudian dikatakan kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah. Maka dia memiliki cahaya pada hari kiamat dari tempat dia berdiri sampai ke Mekah. Seperti yang disampaikan tentunya, Allahu a'lam makna yang sebenarnya seperti apa, tapi kita imani seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan para pembaca surah Al-Kahfi cahaya yang dari tempat dia baca sampai ke Mekah. Tadi sudah saya sebutkan, ada riwayat yang menyebutkan ke Baitul Atiq atau ke Ka'bahnya. Kemudian potongan yang ketiga, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yadurrahu. Dan barang siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar di saat itu, maka Dajjal tidak akan bisa membahayakannya. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Karena orang ini pada saat keluar akan membuat kerusakan.
Nah, dia termasuk dari turunan anak Adam. Turunan anak Adam. Jadi manusia seperti kita. Yang akan keluar nanti dan merupakan tanda-tanda hari kiamat yang pertama. Tanda hari kiamat besar yang pertama. Ya. Dia akan keluar, kata Nabi SAW, dari sebuah perkampungan yang bernama Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran. Yang diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi. 70.000 orang Yahudi. Lalu dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali ya dia akan melaluinya. Kecuali dia akan melaluinya. Maka Dajjal ini teman-teman akan membuat kerusakan. Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berharap ketemu Dajjal. Karena dia menganggap imannya kuat. Dan ternyata dia akan melemah dan menjadi pengikutnya. Jadi fitnahnya sangat besar. Sampai Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT membaca setiap kali mau atau selesai tahiyat, mau salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil kubur, dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnahnya masih dajjal. Nah, fitnahnya sangat besar. Dia akan mengaku Tuhan dan banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Karena dia bisa menghidupkan orang mati, ya. Dan dia akan membawa banyak sekali bekal-bekal makanan yang pada saat itu dibutuhkan oleh manusia. Juga ada lafaz lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnah masih dajjal. Jadi kalau tadi lafaz yang pertama, fitnatil masih dajjalnya di terakhir. Kalau ini di potongan kedua. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnahnya masih dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa minal ma'thami wal maghrab, dan dari dosa-dosa dan juga terlilit utang. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun sebelum Nabi SAW sampai ke Nabi SAW kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Fitnah yang sangat besar. Kata Nabi SAW, dia akan keluar di sisi kalian atau tengah-tengah kalian 40 hari. Hari pertamanya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Dia akan datang ke satu lokasi, kata Nabi SAW, kemudian dia mengatakan kepada pemimpin lokasi tersebut, kalau kita sekarang presiden atau rajanya, ya, dia mengatakan, aku Tuhanmu. Lalu pimpinan wilayah itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya. Ini saksi bahasan juga kalau dia adalah manusia biasa kayak kita. Kemudian kata dia, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tua, maupun kau percaya aku adalah Tuhanmu? Maka orang itu mengatakan, kalau kau bisa hidupkan kedua orang tua aku, baiklah. Aku akan yakin kau Tuhanku. Maka kata Dajjal, tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkanlah. Lalu kemudian Dajjal pun pergi ke sana lalu berkata, di atas kuburan orang tua pemimpin wilayah itu, hiduplah dan keluarlah. Maka hidup keluar. Terbuka kuburannya, keluar ibu dan ayahnya. Lalu berkata, hai anakku, ini adalah Tuhanmu, imanilah dia. Maka kufurlah orang tersebut kepada Allah dan diikuti oleh masyarakatnya. Lalu apa penutupan hadis? Ini penting teman-teman membaca hadis sampai akhir ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dua orang yang keluar dari kuburan itu adalah syaitan yang menjelma yang membantu Dajjal. Jadi tidak benar bukan kedua orang tua daripada pemimpin wilayah tersebut. Karena orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Sunnatullah atau peraturan dari Allah SWT. Itu terjadi dalam riwayat-riwayat sahih. Bagaimana para syuhada Badr, syuhada Uhud digambarkan oleh Nabi SAW, mereka minta agar dikembalikan. Minta agar dikembalikan di dunia, tapi Allah SWT mengatakan sudah menjadi peraturanku, kalian tidak akan pernah kembali lagi selamanya
ke dunia itu. Nah, Dajjal ini dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda masalah itu ya. Supaya Dajjal akan mengelilingi, tidak ada satu lembah pun di muka bumi ini kecuali akan dikelilingi oleh Dajjal. Ya. Kecuali ada pengecualiannya tentang Mekah dan Madinah. Ada beberapa asar lain menyebutkan juga Masjidil Aqsa. Gitu kan. Tapi yang saya tahu Mekah dan Madinah ini. Dan dia akan datang ke Madinah, kemudian dia menemukan di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghunuskan pedang yang menghalangi dia. Kemudian dia pun naik ke atas gunung yang tinggi, lalu dia bilang kepada para pengikutnya, pada saat dia bisa lihat ke dalam Madinah dari gunung tinggi itu, apakah kalian lihat istana putih itu? Mereka mengatakan iya. Kata Dajjal itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk bisa menjamahnya. Kemudian setelah itu Dajjal turun dari bukit tersebut lalu menyentakkan kakinya di muka bumi sehingga terjadi goncangan, bencana pada saat itu, gempa. Dan itu membuat orang-orang munafik dari Madinah keluar semuanya. Ada lagi orang di Madinah kecuali orang beriman. Menjadi pengikut Dajjal mereka orang munafik itu. Lalu kemudian keluarlah satu anak muda yang beriman dan dia adalah orang yang terbaik di masa itu secara keimanan. Lalu Dajjal menangkapnya kemudian mengatakan aku adalah Tuhanmu. Maka dia mengatakan aku adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa anak muda ini kenal? Karena memang orang yang belajar pasti akan tahu tentang Dajjal. Ciri-cirinya disebutkan. Rambutnya keriting, dahinya agak lebar gitu kan. Dia badannya kekar, kulitnya lebih cenderung kepada warna gelap ya. Kemudian di daerah mata, sekitar matanya terlihat atau di dahinya terlihat tulisan kafara yang dibaca oleh setiap orang beriman dan juga setiap orang muslim. Baik dia bisa baca bahasa Arab atau tidak. Jadi terlihat itu. Nabi SAW sebutkan cirinya. Maka dia pun memotong dua, kata Nabi SAW, membawa gergaji memotong dua anak muda tersebut dari kepalanya sampai ke kemaluannya. Terbelah dua, kemudian Dajjal lewat tengah-tengahnya. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Ini luar biasa, pasti cuma Tuhan yang bisa buat seperti ini. Menurut mereka. Maka setelah itu Dajjal mengatakan, hiduplah. Maka hidup kembali. Bersatu kembali anak muda tersebut. Lalu Dajjal mengatakan kepadanya, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Dia bilang, saya tidak bertambah keyakinan kecuali kau adalah Dajjal. Setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal berusaha membunuhnya, tapi Allah telah melindungi anak muda tersebut. Terus saja dia jalan sampai dia tiba di Babulut, sebuah kota di Palestina. Ya. Kemudian pada saat itu dia kumpul bersorak-sorak sama para pengikutnya. Di saat itulah seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Nabi SAW atau dikenal dengan Al-Mahdi. Keluar dari Madinah dan menuju ke Mekah, dibayar di Mekah dengan 300 orang, kemudian terus menuju ke Palestina untuk memerangi Dajjal, melawan kemungkaran itu. Pas tiba di Masjid Menara Putih di Damaskus, ibu kota Syria, disitulah pada saat mereka mau sholat asar, turun dan Nabi Isa AS. Kemudian Nabi Isa AS menyuruh Mahdi untuk menjadi imam. Sampai kata Nabi SAW, dialah termasuk salah satu dari orang-orang yang Nabi sholat di belakangnya. Kemudian mereka semua menuju ke Babulut, dipimpin oleh Nabi Isa AS. Lalu kemudian ditemui oleh Dajjal oleh Nabi Isa, lalu dibunuhlah. Nah setelah dibunuh Dajjal di tangan Nabi Isa AS, maka pada saat itu semua pengikutnya dari kaum Yahudi menyebar. Mereka menyebar, mereka sembunyi di bawah pohon, di atas batu. Tapi semuanya mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Tapi yang jadi saksi bahasan kita, ini kisahnya cukup panjang Dajjal. Teman-teman sekalian, kalau orang ketemu Dajjal, susah sekali untuk lolos. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya fitnahnya, kalau seseorang dari kalian ditangkap oleh Dajjal, maka ketahuilah Tuhan kalian tidak buta dan Dajjal buta matanya. Kemudian juga dalam riwayat lain, di tangan kanannya akan ada api, di tangan kirinya ada air yang sejuk. Kalau kalian disuruh pilihlah di tangan kanannya yang api, karena itu adalah air yang sejuk. Terbalik, jadi fitnah. Nah, surah Al-Kahfi sini teman-teman sekalian,
bisa menyelamatkan Anda dari Dajjal. Yaitu kalau kita baca 10 ayat terakhirnya. Itu manfaat hadis dari sini katakan. Jadi potongan yang ketiga dari hadis ini, "Waman qara'a 10 ayatin min akhiriha, thumma kharaja Dajjal lam yadurruhu." Barang siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, alangkah baik kalau Anda hafal tentunya. Maka dan pada saat itu ketemu Dajjal, maka tidak akan membahayakannya. Jadi Dajjal tidak bisa mengganggunya. Potongan yang keempat, dan ini jadi saksi bahasan kita dari hadits, "Waman tawadda'a." Dan barang siapa yang berwudu, faqal, lalu dia mengatakan, "Subhanakallahumma wa bihamdik." Ini tambahannya ya. "Subhanakallahumma wa bihamdik." Maha suci engkau, ya Allah, dan puji-pujian untukmu. Ini tambahannya. Sisanya ada syahadat, asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Kita coba bedah sedikit zikir ini ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ya. Sebenarnya ini kan sampai akhir asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adalah dikenal juga dengan doa kafaratul majlis ya. Jadi kalau kita mau berdiri dianjurkan mengucapkan ini. Dan siapa yang ucapkan ini, maka kesalahannya pada saat dalam majlis itu yang terjadi dimaafkan oleh Allah SWT. Maka di sini teman-teman dianjurkan baca juga pada saat selepas wudu. Jadi selama ini kita hanya baca syahadat saja. Di riwayat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, anjurannya ditambah agar Anda punya tambahan aset di hari kiamat nanti yang sangat besar pahalanya adalah tambah dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebenarnya terdiri dari 3 zikir yang masyhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanallahi wa bihamdi adalah zikir yang sangat luar biasa. Subhanallahi wa bihamdi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 100 kali di pagi hari, ya, 100 kali sore hari, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini dia baca, maka dikatakan baginya 100 pahala. Dihapuskan dari 100 dosa. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta, ini juga la ilaha illa anta, zikir. Ya. Mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini juga sama memperbaharui keimanan. Dan mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik, ini adalah, sudah kita jelaskan tadi, memohon ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu adalah pemohonan maafnya. Taubatnya adalah ikrar tidak akan mengulanginya. Jadi mirip kalau Anda buat salah di kantor, maka apa yang Anda lakukan? Anda sampaikan maaf dulu. Saya mohon maaf. Nah itu sama dengan orang astagfirullah, tapi kepada Allah SWT. Wa atubu ilai, dan aku bertobat kepadanya, artinya kita berikrar tidak akan mengulanginya. Seperti itu. Maka keutamaan yang didapatkan adalah kutiba lahu fi raqin. Maka akan ditulis secara khusus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, di satu lembaran khusus. Maknanya amal-amal lain masih ditulis di lembaran-lembaran, mungkin bisa tergabung, tapi kalau ini sendiri di lembaran khusus sendiri. Tsumma ju'ila fi tabi', kemudian diletakkan di tempat yang rapat tertutup. Jadi kayak menjadi sebuah yang premium, eksklusif. Ucapan kafaratul majlis ini setelah wudu ya. Falam yuksar ila yaumil qiyamah, dan ia tidak dibuka sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain tadi sudah kita bacakan, khutima 'alaiha bi khatamin, maka ia akan ditutup di atasnya dengan penutup yang rapat. Jadi lembaran itu ditutup dengan rapi, eksklusif gitu. Fawudi'at tahtal arsh, lalu diletakkan di bawah arsh. Dan arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Dan
Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. Wa kana thumma stawa 'alal arsy, dalam ayat dikatakan, lalu bersemayam di atas arsy-Nya. Dan itu diletakkan di bawah arsy, artinya dimuliakan. Kalimat tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kalau diucapkan selepas wudu. Falam tuksar ila yaumil qiyamah, dan ia tidak akan dibuka hingga hari kiamat. Kata sebagian ulama tentang masalah makna ini, artinya akan disimpankan untuknya yang akan sangat bermanfaat untuknya pada hari kiamat. Akan membantu sekali amal-amal soleh yang dia kerjakan. Akan membantu amal soleh yang dia kerjakan. Baik, kita akan masuk teman-teman, dan kita akan tutup dengan ini pasal ke-13 ya. Saya sambung dengan ini karena memang ini yang terakhir dalam kitab Taharah. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita nanti dengan kitab sholat. Ya. Yaitu anjuran sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hadits nomor 226. Dan di situ ada angka 1. Atau hadits pertama dalam pasal kita dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laylin aw nahar. Illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, katakan kepadaku atau ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling diharapkan pahalanya yang kamu lakukan dalam Islam. Artinya kau harap itu khusus akan ada pahala yang besar kau dapatkan darinya. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di surga. Seakan-akan kau masih di sini tapi sudah ada sandalmu didengar di surga. Bilal menjawab, aku tidak melakukan amal yang paling bisa diharapkan pahalanya menurutku daripada amal sholat yang mana tidaklah aku benar-benar bersuci pada suatu waktu dari malam ataupun siang hari, melainkan pasti aku sholat bersama dengan amal bersuci itu selama ditakdirkan bagiku untuk bisa sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian ya, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, keutamaan sahabat Nabi yang mulia Bilal radhiyallahu anhu, di mana beliau didengarkan terumpah sendalnya di surga oleh Nabi SAW sementara dia masih di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Bilal, beritahukan kepadaku amal apa yang kau kerjakan yang paling kau harapkan pahala di sisi Allah. Bisa juga bermakna tidak semua orang kerjakan. Maka dia pun berkata, aku tidak pernah ya Rasulullah bersuci atau berwudu, ini masuk dalam bab wudu, baik di malam hari atau siang hari, kecuali itu aku selalu ikutkan dengan sholat 2 rakaat. Aku selalu ikutkan dengan sholat setelah wudu itu, selama Allah masih memudahkan aku untuk sholat. Jadi ini hadits memberikan pertama keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana tadinya seorang budak hamba sahaya di Mekah tidak punya nilai, tapi setelah Islam, nah di Mekah tidak ada nilainya budak, diperjualbelikan, dihukum, disiksa, dibunuh, terserah dia. Terserah majikannya. Tapi setelah Islam Allah muliakan dia. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, Bilal adalah tuan kami yang dibebaskan oleh tuan kami Abu Bakar. Karena yang bebaskan Bilal adalah Abu Bakar. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua teman-teman tentang adanya perintah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sunnah wudu. Itu dikerjakan oleh Bilal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW di sini ya
mengiyakan atau tidak melarang tentang sholat tersebut. Ya. Bahkan bertanya dan akhirnya menjadi sebuah hukum. Karena beliau menyetujuinya. Dikenal dengan takrir atau takririyah ya. Jadi Nabi SAW kalau setuju sesuatu maka Nabi ya, menanyakan dan kemudian tidak melarangnya. Seperti itulah. Juga teman-teman sekalian, ada anjuran yang ketiga pelajarannya agar selalu berwudu baik di malam ataupun siang hari. Sebagaimana sudah kita jelaskan dari awal-awal bahasan kita. Tetapi yang perlu kita titik beratkan adalah sholat sunnah wudunya. Sholat sunnah wudu ini diniatkan dalam hati untuk mengerjakan karena habis bersuci wudu, kemudian sholat saja. 2 rakaat seperti sholat sunnah umumnya. Kemudian di dalam hadis selanjutnya 227 urutan nomor 2 dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu' wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaihima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, dia menghadap dengan hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu, maksudnya kepada Allah, melainkan wajib untuknya surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, gitu kan. Semua disebutkan dalam hadis ini. Mirip juga dengan hadis setelahnya ya. Tetapi beda keutamaan. Tapi kita akan bahas dulu hadis nomor 227. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang anjuran sholat setelah wudu. Tapi dia lebih global. Sifatnya adalah bisa sholat sunnah dan bisa juga sholat wajib. Jadi bisa saja Anda kalau selesai wudu, ya, Anda langsung sholat misalnya wajib. Yang penting kan Anda sholat di situ. Bisa masuk maknanya ini. Atau maknanya sebagaimana hadis yang pertama tadi, memang dia khususkan sebagaimana Bilal khususkan radhiyallahu anhu, setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Makanya dikenal dengan sholat sunnah wudu. Dan ini tentu pendapat yang lebih nyambung ya. Dalam arti kata memang maknanya lebih sejalan dengan lafaz hadis yang ada. Dan di sini sekali lagi Bilal sendiri dijamin masuk surga karena sudah terdengar trompa sandalnya gara-gara sholat ini. Ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ini tentu ada hubungannya antara wudu sama sholat tersebut ya. Itu syaratnya, wudu dan sholat 2 rakaat setelahnya. Di hadis yang kedua menekankan lagi illa wajabat lahul jannah. Kecuali kalau dia wudu, dia sempurnakan lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali pasti wajib baginya mendapatkan surga. Artinya tidak ada keraguan lagi. Tentu pernah saya jelaskan juga teman-teman, saya ingatkan kembali, apapun yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau dalam syariat kita, yang berhubungan dengan keutamaan seperti ini, tentu tidak berdiri sendiri. Ada hubungannya dengan yang lainnya. Misal, tentu ini akan berlaku bagi orang yang menjaga sholat wajibnya. Yang tidak membatalkan syahadatnya. Gitu kan? Karena percuma saja dia wudu, kemudian dia sholat sunnah, tapi dia nggak sholat wajib. Misal contoh. Jadi harus dihubungkan juga dengan apa yang telah Allah SWT wajibkan kepada para hambanya. Sehingga kalau wajib dia kerjakan dan dia tambahkan dengan ini, maka wajabat lahul jannah. Dia akan mendapatkan atau diwajibkan dia mendapatkan surga. Hadis selanjutnya 228 urutan 3 dalam pasal kita, hadis Hasan Sahih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Dalam kurung sebenarnya min dhanbi ya, tapi ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Sudah kita jelaskan tadi makna membaguskan ya. Kemudian sholat 2 rakaat di mana dia tidak lalai di dalamnya. Khusyuk, konsentrasi, sempurnakan sholatnya. Kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini juga sebenarnya sejalan maknanya ya.
Orang akan masuk surga kalau dosanya diampuni kan gitu. Atau dosanya lebih sedikit daripada amal baiknya lebih banyak. Maka tidak bentrok antara keutamaan yang hadis 227 dia mendapatkan surga dengan hadis ini diampuni dosanya yang telah lalu. Juga hadis nomor 229 urutan 4 dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Humran mantan hamba sahih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu fa'afraga ala yadayhi min ina'i fagasalahuma 3 marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmad واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Bahwasanya orang ini melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maksudnya majikannya di sini karena dia seorang hamba saya pada saat itu, meminta air. Lalu dia menuangkan air bejana kepada kedua tangannya. Maksudnya berwudu ya. Lalu dia membasuh keduanya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya kembali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kedua tangannya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya. Maksudnya khusyuk. Di dalam sholat itu, maka dosanya yang lalu telah diampuni atau akan diampuni. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis ini, teman-teman sekalian, mirip dengan hadis tadi sebelumnya. Tapi yang perlu kita titik beratkan adalah disebutkan lagi kembali tata cara wudu dan ada kalimat di sini untuk mendapatkan pengampunan dosa ternyata ada juga hubungannya dengan khusyuk dalam sholat. Nah, tadi saya bilang, jadi rentetan keutamaan seperti ini ada rentetan hubungan dengan yang lainnya. Jadi tidak mendapatkan keutamaan pengampunan dosa kalau dia wudu, dia sholat asal jadi saja, nggak ada tumanina. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia misal melakukan ya, setelah wudu, kemudian dia dengan tenang baca 2 kalimat syahadat tadi dan doa kafaratul majlisnya, kemudian setelah itu mirip kafaratul majlis maksud saya. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat dengan penuh tumanina kehusyuan, maka dijamin masuk surga, diampuni dosanya. Kan gitu. Dan hadis terakhir teman-teman sekalian di dalam pasal kita ini dan kita tutup kitab Tahara dengan ini alhamdulillah nomor 230. Urutan 5 dalam pasal kita dengan sanad hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fa ahsanal wudu, thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an. Tanda kutip, yashukkus sahal. Yuhsinu fihinna dzikra wal khusyu' thumma astaghfarallah ghafaralah. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Jadi selalu diulangi kalimat membaguskan, menyempurnakan, memperindah, memantapkan. Kemudian dia berdiri, lalu melakukan sholat 2 atau 4 rakaat. Di sini tanda kutip Sahal perawi hadis ragu, ya. Apakah yang disampaikan itu 2 atau 4? Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat dari sebelumnya, ya disebutkan sholat secara umum dan kemungkinan besar adalah 2 rakaat. Kemudian dia membaguskan zikir dan khusyuknya, maksudnya bacaan-bacaan sholatnya dan konsentrasinya dalam rakaat-rakaat tersebut
kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Jadi hadis ini mirip dengan bahasan kita atau hadis yang sebelumnya, tetapi ada tambahan saja. Kalau di sini diikuti dengan memohon ampun. Kalau tadi kan tanpa memohon ampun pun akan dibersihkan dosanya ya, asal dia syahadat dan dia sholat. Tapi di sini ditambah dengan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan buka insya Allah pertanyaan sebentar lagi, dan kita akan masuk pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab sholat. Di pasal pertamanya masalah anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Allahu a'lam.